Nah, oke, stop aturan tertentu. Coba Mas Bayu, salah satu aturannya apa Mas Bayu? Ustazah, kurang banter, Ustazah, nggak jelas. Suaranya Ustazah nggak kedengaran. Kalau ini dengar nggak? Enggak lah. Ya, ikut ini. Jelas dan suaranya sadar? Bisa entah hidup no. Suaranya. Halo. Ya, Ustaz. Oke, halo? Halo Mas Bayu, suara sudah jelas? Sudah. Oke, alhamdulillah. Oke, terima kasih. Kita lanjutkan ya. Yang luring minta dijaga ketertibannya. Biar Ustazah, suaranya Ustazah biar tidak mengganggu teman-temannya ya. Yang mau berbicara silakan raise hand atau ketika Ustazah tunjuk. Baik. Oke, tadi Mas Arka sudah mengatakan bahwa pantun itu adalah salah satu karya sastra lama yang memiliki ciri-ciri tertentu. Coba Mas Bayu sebutkan satu saja ciri-ciri pantun, Mas Bayu. Kayak AB-AB saja. Oh, AB-AB. AB-AB itu apa berarti? Apanya? Apa itu? Apanya itu? Bersinja api-api. Oke, belakangnya AB-AB, betul. AB-AB, good. Coba Aira, apalagi salah satu ciri pantun selain AB-AB tadi? Open book, ayo masa lupa? Oke, ayo. 4 bait apa 1 bait? 4 bait apa 1 baris? 4 bait apa 4 baris? 4 baris. Baris. 4 baris. Nabila, apalagi? Mbak Nabila. Bentar. 12 apalagi Nabila? 20. Halo. Apa dong? Ada berapa ciri-cirinya? Ada 5. Ada 5. Tadi sajanya AB-AB. Oke, sajanya AB-AB. Terus berapa bait Nabila? 4
Setiap bait terdiri dari 4 baris. Kalau baitnya ada aturan enggak? Ada berapa bait? Ada bait. Oke. Satu bait terdiri dari satu bait. Satu bait ada berapa baris? 4 baris. Apa lagi? Saya sudah. Sila. Oke, baris pertama dan kedua sampiran. Heri, apa lagi? Baris ketiga sama 4 termasuk apa, Heri? Isi. Oke, isi. Good job. Alhamdulillah. Kalau yang pekan kemarin kita sudah belajar tentang apa itu pantun dan ciri-ciri pantun. Pekan kemarin kan sebenarnya sudah janji kita mau buat pantun ya. Nah, A, B. Apa? Lo enggak, karena nanti kan ya, nanti yang pertama, yang belakangnya harus sama dengan baris ketiga. Baris kedua harus sama dengan baris keempat. Kenapa? Kalau sama semua. Loh, enggak apa, sebenarnya kalau gini, misalnya gini. Kalau yang baris pertama sama kedua sama, misalnya an, ya 34 ya an. Iya kan? Tapi kalau yang baris pertama an-un, ya berarti kok 34 an-un. Paham ya? Paham ya? Yang di rumah paham ya? Oke, Ustazah akan kasih contoh. Coba perhatikan. Nanti anak-anak kan melengkapi pantun ya. Ada yang melengkapi sampirannya, ada yang melengkapi isinya. Ya. Sebelum itu Ustazah kasih contoh dulu, ya. Kasih contoh dulu. Ustazah akan mengambil dari sini, tapi nanti saat pengerjaan tidak boleh sama dengan Ustazah. Baik, contoh yang di rumah ya, nanti kalau tulisannya Ustazah kekecilan, bilang ya. Baik. Kelihatan? Kelihatan? Yang di rumah kelihatan? Kelihatan. Besarin di. Oh, kurang besar. Oke, baik, kurang besar. Kelihatan? Kelihatan. Oke, good. Oke, semoga kelihatan ya. Tulisannya gede-gede. Masya Allah, hebat. Kebesaran ya ini ya? Hah? Enggak, saya nggak kebesaran. Kebesaran kalau Zaza. Duh. Kelihatan enggak? Kan tapi kayak kekecilan kayak baju. Kekecilan Ustaz. Kelihatan Ustaz, kekecilan Ustaz. Kekecilan. Coba yang ada gambar Ustazah itu gambarnya diklik jadi biar munculnya besar. Double tap, Diklik 2 kali. double tap Diklik 2 Ustaz. kali. Oh, soalnya pakai HP, Pak. Hah? Oh iya. Recording. Oke. Ya, wis. Azlan, kok nggak ngantuk? Aku nggak tiduran. Oke. Nggak boleh tiduran dong. Nanti ketiduran beneran.
Enggak. Lah kayu. Oke. Kayu dibakar. Arang. Kelihatan enggak? Kelihatan ya? Kelihatan. Cuma sekian. Oke, ada contoh di depan. Anak-anak akan mencari isinya apa. Isinya nanti itu terserah bebas. Mau dibuat pantun teka-teki boleh. Mau dibuat pantun jenaka boleh. Mau dibuat pantun nasihat juga boleh. Ya, contoh. Pilah kayu dalam sehari. Itunya ri. Ya, belakangnya ri. Kayu kan jadi arang. Ang. Ang. Oke, sekarang baris ketiga. Ini kan baris kedua. Baris 1, 2, 3, 4. Sekarang baris ketiga. Ada yang punya ide apa? Supaya ri belakangnya. Yang di rumah, Mas Heri, Mas Sakti, Mbak Nabila, Azlan, Naya. Belakangnya ri. Hah? Apa Rafa? Rafa punya ide, enggak apa-apa. Oke, Sila. Kenapa? Ayo kita bernari-nari, boleh? Ayo kita bernari-nari. Stop. Apa? Oh, berlari. Maaf. Berlari. Nanti yang melengkapi yang baris keempat yang di rumah. Berlari-lari. Yang di rumah coba. Sakti, lanjutannya apa baris keempat? Sakti awal. Baris keempat. Sakti, halo Mas Sakti. Halo Mas Sakti, kira-kira lanjutannya apa Sakti? Oke, Nabila, Rayu, Naya, Mbak Naya. Apa lanjutannya kira-kira yang baris keempat? Ayo kita berlari-lari, belakangnya ang. Belakangnya ang. Ayo yang lainnya mikir juga yang di sini yang luring ya. Apa? Sakti kira-kira yang belakangnya ang. Ayo kita berlari-lari. Itu pantun apa Ustazah? Ini apa? Kalau jenisnya masih belum tahu. Jadi sekarang kita lihat isinya dulu aja. Kira-kira apa yang nanti itunya bisa A, B, A, B. Coba, ayo. Bayu punya ide? Ayo kita berlari-lari. Belakangnya ang. Ayo kita pilah kayu dalam sehari. Kayu dibakar jadi arang. Oke, terus? Kita mendapat uang. Ayo kita berlari-lari. Ayo kita berlari-lari supaya kita dapat uang. Masuk enggak? Enggak, maksudnya itunya loh, abjadnya masuk enggak? Loh, masuk. Tapi logikanya kalau dapat uang gimana? Habis lari-lari dapat uang gimana? Loh, kalau misalnya lomba tuh dapat uang saja kalau pas Oh, kalau lomba. Ya, masuk Mas Azlan pinter sudah ada. Oke, good. Boleh. Supaya dapat uang. Boleh. Yang lainnya yang sekarang yang di kelas. Apa? Oke, boleh. Dan bersenang-senang, boleh. Dan bersenang-senang. Boleh. Oke, ini cukup untuk awalan tentang melengkapi pantun. Setelah ini kita ke evaluasi bahasa Inggris sama Ustadz Yudi, ya. Nanti kita lanjutkan setelah
istirahat untuk membuat pantun lanjut dengan sistem pencernaan manusia. Ya. Oke, yang di rumah tetap nyambung di Zoom ya. Nanti Ustazah langsung berikan ke Ustaz Judi. Monggo Ustaz Judi. Ustazah, ini kok cuma 8 orang Ustazah. Sing lainnya masuk di AKM di kelas. Ini bisa. Sing lainnya masuk di AKM. Ganteng doang ikut AKM. Sudah. Ini langsung kerjakan. Oh, jangan. Doang. Pre. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya sudah belajar apa belum hari ini? Kalau belum kita belajar dulu 5 menit. Nanti pengerjaannya gampang kok. Soalnya cuma 10. Jadi sekarang semuanya open page 9. Oh ya, yang di rumah dengar suara Ustadz apa enggak? Dengar. Oke, sip. Jadi semuanya sudah evaluasi hari ini tentang daily routine. Dan nanti yang keluar tuh vocab yang sudah kita pelajari minggu kemarin di halaman 9. Dan di halaman 11 ada daily activity when. Masih ingat nggak? When. Berarti kapan daily activity tersebut dilakukan. Misal kalau Ustadz I have dinner in the bla bla bla. Berarti I have dinner in the jawabannya apa? Misal masih make sense. Kalau misalnya kemarin kan berarti waktu. Bisa pagi, siang, dan malam. Kalau dinner berarti malam in English, good. In the night, good. Gitu. Nanti pilihan ganda. Jadi kalau misal ada pilihan morning, terus misalnya daylight atau siang gitu, pilih jawaban yang paling make sense, gitu ya. Terus di situ ada vocabulary yang sudah kita bahas dan ditulis artinya ya kan minggu kemarin. Itu nanti keluar hampir setengahnya. Di situ kan cuma dikit, cuma berapa? Kalau nggak salah cuma 8 tambah 8, 16 vocabulary. Nah, nanti keluar nggak sebegitu banyaknya, nggak semua 16 keluar. Yang paling banyak nanti kayak misal ada do my homework. Terus ada kata kayak in Indonesia is apa gitu. Jadi kalau soal yang kayak gitu itu translate, menerjemah. In Indonesia is, in English is, itu menerjemahkan. Gitu. Sampai sini, ada yang ditanyakan sebelum kita ngerjakan? Nggak ada ya? Atau mau baca dulu ini Mas, tak kasih waktu 2 menit, halaman 9. Halaman berapa Ustaz? Halaman 9, yang di rumah, halaman 9 ya, dipelajari dulu. Nah. Masih ingat nggak kemarin bedanya I wake up sama get up? Ya, wake up itu kalian tidur terbangun. Kalau get up kalian emang meninggalkan tempat tidur itu udah get up, beraktivitas. Terus kemarin kalau menyisir rambut apa? Ada yang ingat? Menyisir rambut. I comb my hair. Good. Okay, good.
1 menit lagi kita mulai ya. 1 menit lagi kita mulai. Sudah, semua. Oke, listen. Karena waktunya sudah 1 menit, sudah jam 7.59, sudah mendekati waktu untuk mengerjakan. Sekarang yang ada di meja cuma alat tulis saja. Yang di rumah juga ya. Yang di rumah juga. Enggak. Saya percaya kalian semua pasti jujur. Kerjakan sendiri. Enggak lah. Yang saya bagikan langsung dikerjakan, tulis nama dan kelasnya di kolom nama itu. Biar enggak ada absennya juga. Kalau mereka main pakai kuis itu. Bisa, langsung nanti. Kita bisa lihat mereka nilainya berapa. Kasih Areta. Oke. Aman tuh nggak usah. Ustaz itu dikerjain, Ustaz. Yang Iya, dikerjakan langsung. Chat. Langsung dikerjakan ya. Yang jujur di rumah juga ngerjakan langsung jujur. Oke, sudah. Wih. Yang di sini nggak usah terpaku sama itu, kerjakan sendiri. Itu kayak apa sih, Bu? Kayak lebih canggih dari mereka. Ayo silakan bergabung yang dari rumah ya. Silakan bergabung di link kuisisnya. Belum ada yang bergabung, masih menunggu peserta. Linknya di mana, Ustazah? Di chat Zoom. Aku baru gabung, Ustazah. Buka chatnya di Zoom. Coba Ustazah kirim lagi ya. Bentar, Ustazah kirim lagi. Ilham sudah bergabung? Bentar, Ustazah. Sakti belum bergabung. Bayu, Azlat, Naya, Nabila. Oke, belajar untuk kita sama-sama untuk jujur ya. Jadi tidak ada yang buka buku. Yuk, sudah tunggu. Ustazah, linknya nggak bisa dibuka tadi. Linknya nggak bisa dibuka? Iya. Kok nggak bisa dibuka? Oh, udah, Ustazah. Coba dibuka lagi, coba. Diklik.
Bisa dibuka? Ustazah, aku udah masuk, tapi aku bisa yang mana? Kenapa? Aku udah masuk, aku bisa yang mana? Kenapa, Mas? Aku udah masuk, tapi aku mencet yang mana? Taiwan. Pencet yang mana? Kenapa? Gambarnya kenapa? Muncul seperti apa? Ada yang sudut, persiapan pH fungsi kuadrat, factoring common, Yang evaluasi bahasa Inggris. Evaluasi bahasa Inggris. English. Oh, monthly evaluation ini tuh. Evaluasi bahasa Inggris. Baru Bayu yang masuk. Yang lainnya, Ustazah tunggu. Oke, Mas Heri sudah masuk. Ayo. Oke. Loh, Yang mana lainnya. sih Ustazah? Lihat di layar Zoom. Di layar Zoom. Azlan sudah klik link yang sudah kirim di chat. Sudah, tapi kok malah banyak pilihan Ustazah. Kayak ada pilihan itu. Banyak pilihan. Ada. Coba sebentar Ustazah buka ya. Sebentar. Ini kan seperti ini Mas Azlan ya? Iya, di situ kayak ada apa gitu. Ini. Oh. Coba pakai kode ini. Masuk, coba kita masuk pakai kode duplikat ya. Nah. Masuk pakai kode duplikat. Yang ini. Yang mana? Sudah enggak kelihatan Mas Bayu? Mas Bayu, Mas Azlan. Kodenya bisa Ustazah. Ah ini, bisa nih, ayo. Kodenya 211991. 211991, masukkan kodenya ini. Masukkan kodenya yang mana? ini loh. 211991. 211991. Keep silent dulu ya, keep silent. Pakai sudah? Nabila, belum ketemu Nabila? Ustazah, aku udah masuk. Udah. Oke, Azlan sudah masuk. Good. Oke, Nabila sudah masuk. Yang lainnya Sakti. Sakti terus Ilham. Oke. Sakti Ilham, sudah tunggu. Zaidan, sudah tunggu. Ayo, Mas Zaidan. Ada ini aku pakai HP-nya. HP-ku nggak bisa. Oh iya. Sama Zaza, sama. Oke, yang lainnya sudah tunggu. Dalam. Tadi sudah tak masukkan kodenya, tapi nggak bisa. Ini siapa? Kanaya? Iya. Kodenya berapa? Mau dimasukkan berapa? 211991. Oke, coba lagi. Coba lagi. Ayo Sakti. Dicoba. Azlan. Ya,
enggak apa-apa Mas Zaidan, ikut saja, enggak apa-apa. Evaluasinya gampang kok. Coba klik yang ini, Mbak, siapa ini namanya? Nah, ya. Coba klik yang terakhir sudah kirim. Mbak Kanaya. Coba klik link yang terakhir sudah kirim. Mbak Kanaya, Mas Sakti, coba dilihat di link. Sudah kirim link lagi di chat. Ayo Mas Sakti, Kanaya. Zaidan, masuk yuk. Zaidan masuk. Tinggal nunggu Zaidan sama Naya. Coba diklik chat yang Ustazah kirim barusan. Diklik link yang Ustazah kirim di chat. Sudah? Halo Mbak Kanaya, Zaidan. Ya, tadi aku keluar. Apa keluar? Patah-patah, Ustazah. Ilham. Mas Ilham, masuk Ya. lagi Ilham. Ilham masuk lagi. Oke, Zaidan sudah masuk. Oke, good. Link. Naya. Kanaya sama Ilham. Ya, linknya, Ustazah. Linknya di chat, lihat di chat. Udah, ini buka chat aku. Chat yang di Zoom ya, yang terakhir sendiri. Ayo Sakti. Sakti Naya. Sudah buka chat yang di Zoom? Ada, Ustazah. Loh, di chat yang di Zoom. Mbak Zoom, kami. Bukan di WA, di Zoom. Ini aku buka di Zoom. Iya. Oh, ini udah. Kanaya. Mbak Naya mana Naya? Mana Rarek masuk. Ada paling karena yang nggak bisa masuk soalnya disuruh ini login ke akun. Login ke akun. Ya tadi disuruh login akun aku menang. Kalau gitu nunggu Ilham. Tunggu Ilham. Ilham, ayo. Dipencet nggak bisa, Ustaz. Hah? Azlan. Masih login. Itu dong, masih. Masih. Ya. Sudah, Ilham? Sudah belum, Ilham? Bisa, Ustazah. Tapi kok nggak ada namanya Azlan, dihapus Azlan. Wes, kita mulai dulu aja ya, yang 5 orang ya. Kita mulai saja yuk. Azlan, dihapus Azlan. Azlan, gambarnya dihapus. Azlan, gambarnya dihapus coret-coretannya. Bisa, Ustazah. Yang coret-coretannya dihapus Azlan. Nggak bisa. Ya. Ini. Oke, Zaidan. Baik.
sirak-sirak kayak Tio diwaca Tio. Oke, Zaidan, Kaila, Nabila sudah. Heri, ayo. Azlan, ayo. Not open book lo ya, nggak open book ya, nggak open book. Ayo, jujur. Ayo, Mas Sakti. Mas Sakti belum bisa masuk ya? Oke, yang 2 sudah selesai. Heri, Azlan, Bayu sudah tunggu. Panik. Oke. Oke, yang belum bisa masuk seperti Ilham, terus Sakti, sudah kirim link Google Form ya. Ya, sudah kirim link Google Form ya. Itu teman. Ayo, tinggal Azan yang belum. Iri, bilang bos, hai. Tuli. Ayo Azlan, tinggal nunggu Azlan ya. Aku gini. Tunggu yang Sakti sama Ilham, udah kirimkan link Google Form ya. Oke, sebentar. Oke, Sakti sama Ilham tunggu sebentar, sudah kirim. Ayo, Mas Azlan, not open book loh ya, waktunya ada waktu. Sabar. Ada waktunya Mas Azlan, ayo. Oke, Mas Ilham sama Sakti sudah kirim di chat link Google Form, silakan dikerjakan. Nah, oke, Mas Sakti sama Mas Ilham pakai Google Form, Mbak Naya juga pakai Google Form. Yang terakhir Ustazah kirimkan. Chat terakhir, Mbak Naya, Mas Sakti, Mas Ilham. Belum bisa, Zah. Oke, Mas Sakti, Mas Ilham, Mbak Naya. Link Google Form-nya sudah Ustazah kirimkan. Oke, Mas Azlan. Ustazah akhiri loh ya. 1. Bentar. Kayaknya banyak yang salah yang I comb my hair. Oh iya betul. Yang mencuci rambut ya? Kayaknya aku juga salah. Mencuci rambut Gitu. banyak yang salah ya? Iya. Oke, Azlan, dang. 1, 2. Kurang 1. 3. 4. Kurang 1 itu tunggu dulu. 6. Tunggu. Azah. Ya, cepat. Cepat. Tunggu. Don't cheating. Tunggu. Udah, tak matikan. Ayo, don't cheating. 1, 2, 3, 4, 5. Kurang 1. Ayo, Azlan. Hurry up. Azlan. Ayo, Azlan. Not open book. Oke. Don't cheating. Ayo. Terakhir, Azlan. 1, 2. Azlan.
Mas Azlan. Oke, good job. Selesai. Terima kasih. Semuanya selesai. Halo. Oke, sebentar. Loh, aku nomor 1. Loh. Statistik pertama. Ngawur. Loh, Ustazah, saya lihat loh, Ustazah. Boleh lihat. Ustazah, di sini ngapain? Istirahat ya di sini ya. Coba saya lihat jadwalnya dulu sebentar. Ustazah, kalau istirahat ngapain aku, Ustazah? Makan harusnya maam jajan. Game. Oke. 5 menit lagi kita istirahat ya. Matur nuwun. Halo. Ustazah. Dalam. Cita-citanya mau masuk PDI Perjuangan. Kenapa? Enggak. Habis ini ngapain sebelum istirahat? Ustaz akan jelaskan dulu yang pantun tadi ya. Oke. Nenek. Ustazah paketan itu udah habis 300 MB. Ustazah. Recording in progress. Penggunaan data. Pemakaian data seluler. Ini. Kalau gitu aku pakai FF Auri loh. Tolong. Api. Tolong. Api. Nah, ada api. YOLO. Level 4. Oke, Ustazah akan menjelaskan tentang melengkapi sampiran. Yang di rumah dengan Ustazah? Dengar. Santai ya. Yang pertama. Oke. Di mute, Mas Azlan, di mute. Kedua. Ketiga. Keempat. Oke. Nanti yang akan kita lengkapi adalah baris 1 dan baris 2. Baris 3 contohnya. Isinya tentang tebak-tebakan aja ya. Tebak-tebakan ya. Misalnya tebak-tebakan.
tentang peredaran darah. Peredaran darah. Oh iya. Yang memompa berarti ke kemana? Ke paru-paru. Enggak, kalau bilik kiri itu ke paru-paru. Bilik kanan. Halo? Oke. Kenapa Mas Azlan? Semenit lagi udah istirahat. Sekarang sudah 6.25, sudah 8.25. Oke, satu menit lagi. Contoh ya. Mustahil. Kita istirahat, Ustazah. Ya, sebentar. Udah 08.25. Ya, sebentar. Hah? Organ apa? Oh iya. Kelihatan tulisannya Ustazah dari rumah? Kelihatan. Ini bukan IPA, ini bahasa Arab. Bila ini bukan ini bahasa Arab. Ustazah, aku nggak kelihatan tulisannya. Mata gak? Loh kok bukan? Ustazah, aku nggak kelihatan tulisannya. Kelihatan nggak? Hah? Yang di rumah kelihatan nggak tulisannya Ustazah? Kelihatan. Kelihatan nggak? Oke. Ini isinya. Salah satu organ tubuh yang bertugas memompa darah. Ini, nah, sekarang kita akan buat sampirannya ya. Ingat, yang belakang ini ya, yang bawah jadi nanti punya Oke, sekarang yang ada siapa yang mau mencoba membuat sampirannya yang belakangnya Ada yang mau coba membuat apa ya? Kata apa yang belakangnya selain tubuh? Habis jatuh. Apa? Habis jatuh. Tangan. Sebelum makan tangan harus dibasuh, boleh. Sebelum makan tangan harus dibasuh. Tapi nanti akhirnya masuk ke isi kayaknya ya. Iya. Mampir ke isi. Kota apa yang belakangnya Kota apa kira-kira yang di rumah yang kota belakangnya Jatuh. Jatuh. Jatuh apa ya? Kalau kalimatnya buat jatuh apa ya? Dari kapal berlabuh. Oh iya. Oke, ini coba. Sore hari berlabuh. Oke. Tampilan kedua yang di rumah coba. Bayu atau Nabila atau Kanaya. Sore hari kapal berlabuh. Yang belakangnya
Mobil terjatuh. Sore hari kapal berlabuh. Terus? Oke. Apa mobil terjatuh juga boleh. Sekarang yang tampilan kedua belakangnya coba Zaidan. Zaidan coba yang belakangnya Zaidan apa kira-kira? Sore hari kapal berlabuh. Halo Zaidan, yang belakangnya Halo Zaidan. Yang di rumah Luka bernanah. Luka bernanah. Luka bernanah. Bernanah. Serem, luka bernanah. Bener sebenarnya cocok, tapi kok serem ya. Nyambung nggak dengan sore hari kapal berlabuh ini? Harus nyambung. Walaupun sambilan antara sambilan 1 sama sambilan 2 harus nyambung. Sore hari kapal berlabuh. Selain Arka di sini mungkin Faiza? Awal? Ada waktunya istirahat. Ya, oke. Satu lagi terakhir. Habis itu kita istirahat. Sudah tambahkan waktu istirahat ya. Ayo, terakhir ini aja. Bisa kita istirahat. Enggak, selain Arka, yang lainnya. Rehan. Apa, Aleta? Ling. Oke. Kapalnya berwarna merah. Good job. Kapalnya boleh berwarna merah. Oke, ya. Oke, sudah cocok ya? Nah, ini caranya membuat sambiran. Salah satu organ tubuh yang bertugas memompa darah adalah jawabannya apa? Jawabannya apa? Jantung. Ini termasuk pantun apa? Teka-teki. Good job. Alhamdulillah. Begitu ya. Setelah ini yang di rumah kita akan melengkapi pantun, ya. Yang di rumah, yang di sekolah juga. Oke? Oke, silakan ditutup dulu bukunya, kita waktunya istirahat. Oke, yang di rumah juga boleh istirahat. Waktunya 10 menit ya, kita istirahatnya ya. Ustazah, tadi pantunnya mana kok nggak ada? Pantunnya mana, Ustaz? Nah, ini dia. Nanti pilih salah satu. Kalau sudah pilih salah satu, nanti yang dibaca apa? Yang mana? Nomor 1, 2, 3, nanti semuanya membaca. Ya, dari yang 4 itu, nanti pilih salah satu yang akan dibaca. Sudah. Kenapa? Itu ditulis Ustaz. Iya, dilengkapi, ditulis di PS Bahasa Indonesia ya. Di PS Bahasa Indonesia. Aira, silakan dikerjakan. Oke, Raffiano. Mas Habibie sampai nomor berapa sekarang? 2. Perhatikan nomor 2. Titik. Perutku sakit sebab tertawa. Belakangnya wah. Belakangnya wah. Jalan-jalan ke pulau. Belakangnya wah apa? Oh iya. Naik perahu. Melewati rawa. Boleh. Terus melihat kawan salah pakai sandal. Belakangnya al. Kenapa? Hah? Mana? Kenapa nggak boleh wa? Kenapa harus a? Misalnya kalau kan objek apa namanya tadi? Wa lah, a. Kalau ba nanti beda akhirnya pantun itu. Maksudnya Ustazah paham enggak? Coba perhatikan.
Pantun sama puisi itu memang sama-sama punya sajak di belakang. Kalau puisi kan A B A B, A A A A, A A B B gitu kan ya. Kalau pantun kan A B A B, ya toh, A B A B, ya kan? Nah, A B A B itu tidak hanya melihat huruf belakangnya saja. Kalau misalnya A toh, ya I to, ya toh. Tapi pengucapan di belakang. Pengucapan di belakangnya apa yang nomor 1 itu? Ri. Bukan I, tapi ri. Berarti nanti yang di baris ketiga juga ri. Ya. Kalau I saja belum betul, itu harus ri. Gitu. Jadi harus ri. Nanti yang baris keempat harus ang. Harus ang. Gitu. Kan dulu yang kemarin kan malah Mas Arka yang mengingatkan Ustazah. Iya kan? Iya kan? Iya. Kenapa sekarang? Kenapa? Loh, iya, pengucapan vokal ya. Jadi kalau I itu ya ri itu, masuknya ke ri. Kenapa? Kalau mangga kan Ya. suara kan Iya. jadi AA kan tidak apa. Oh, enggak apa-apa. Maksudnya Ustazah itu, yang belakangnya kalau misalnya yang baris pertama ri, baris ketiga yo ri. Iya toh? Loh, lah iya misalnya, Mas Arka belakangnya misalnya ra, yang baris pertama ya. Contohnya apa? Contohnya apa, Arka? Jangan sombong dalam hati. Oke, terus? Ada? Oh, agar hidup damai dan senang. Terus? Loh, sampirannya apa sampirannya? Oh, iya kan sama-sama. Tadi hati ya. Berarti harus ri. Kan yang baris kan, yang atas kan sehari toh. Gitu, ri belakangnya sama-sama ri. Iya, terus kan sudah ralat waktu Mas Arka mengingatkan kemarin itu. Ri, pengucapan terakhir. Kemarin fotokopian dibawa enggak? Ada yang bawa fotokopian materi yang pekan kemarin? Ah, itu tuh. Coba. Oke, coba sudah bacakan ya. Yang di rumah juga dengarkan. Contoh pantun. Ya, contoh ya. Benang dijalin jadi kain. Ya, in ya, baris pertama in. Baris kedua yang di luar perhatikan. Dicelup air menjadi basah. Ah. Ya. Baris ketiga. Hati senang bukan main. In. Baris keempat. Kakak datang membawa hadiah. Ah. Ya. Terus ada lagi, membeli baju di butik. Ik. Ya, ik. Butik. Ik. Ukuran baju kebesaran. An belakangnya. Baris ketiga, halo kalian yang baik. Ik. Bolehkah kita berkawan? An. Nah, gitu ya. Ya tapi yang itu kan vokalnya yang paling akhir itu kan ada kata-kata. Loh, iya, yang itu kan berarti kan ri. Ri kan berarti. Yang nomor 1. Kayak gini, Mas Raka.
Pergi ke pasar beli semangka. Ya toh? Rasanya manis, harganya murah. Jadi anak jangan durhaka. Ya toh? Kelak akan hidup susah. Oke, sudah selesai? Yang di rumah buat pantunnya sudah selesai? Yang di rumah buat pantunnya sudah selesai? Belum. Oke. Belum. Ada yang susah silakan bertanya ya. Ustazah ini diapain? Dituliskan kan? Dilengkapi kan? Iya, dilengkapi. Pilih ya. Ustazah. Woi. Sudah yang di rumah sudah selesai? Ilham sudah ditulis soalnya? Tulis Ustazah. Loh iya kan dilengkapi. Gimana kalau dilengkapi gimana kalau nggak ditulis? Sebelumnya satu saja. Gimana saya? Hah? Nomor 1. Hah? Nomor 1 itu gimana? Ditulis isinya. Ditulis isinya, Mas. Sebentar ya, sudah besarkan. Nah, nanti saat melengkapi isinya itu dilihat belakangnya ini ri ya. Ini ri, bentar. Ini ri. Nanti Mas Ilham cari yang belakangnya ri. Ilham atau Nabila yang tanya ini? Mas Ilham. Ilham. Oke, cari yang belakangnya ri. Pilah kayu dalam sehari. Kayu dibakar jadi arang. Yang apa kira-kira yang belakangnya ri, Mas Ilham? Apa kira-kira Ilham? Ilham. Apa ya? Apa ya? Hitung saja. Hah? Belakangnya ri. Nggak tahu. Iya. Apa ya?
belakangnya ri apa? Kata apa yang belakangnya ri, Ilham? Kata-kata yang belakangnya ri apa aja? Hari, hari. Apa kira-kira yuk? Bila kayu dalam sehari, kayu dibakar menjadi arang. Apa ya kira-kira yang ini enak nggak usah ada pertanyaannya. Apa itu namanya? Kenapa? Bisa dibuat makan hari-hari. Gimana sayang? Gimana? Nggak jelas suaranya. Bisa dibuat makanan hari-hari. Kan makanannya bisa dibakar saja. Yang baris pertama sama kedua itu kan sampiran. Nah, baris ketiga sama empat itu isinya. Jadi sebenarnya nggak boleh nyambung sama yang satu dua. Boleh pakai tebak-tebakan boleh. Kagak. Boleh buat pantun tebak-tebakan aja deh. Kagak. Pantunnya buatnya terserah saja. Taza, Bila kayu dalam sehari. Dalam. Kenapa? Pilih salah satu ya, Taza. Apanya? Bacanya? Ya. Kalau bacanya pilih salah satu, tapi kalau dikerjakan semua. Mas, Bayu sudah? Belum, Taza. Nomor berapa Mas Bayu? 4. Kayu diolah jadi pensil. Pensil diraut jadi debu. Jadi anak jangan Usil. Ayo, jangan apa? Betul. Terus apa bawahnya? Dilengkapi. Oke. Terus yang siapa nih namanya? Ilham. Pilih kayu dalam sehari. Kayu dibakar jadi arang. Apa ya? Yang ri itu agak susah ini apa ya? Ayo kawan kita. Ayo kawan kita. Apa Ilham? Ayo kawan kita. Main hari-hari. Ayo kawan kita. Apa ya? Kita berlari. Ayo kawan kita berlari. Terus? Agar hati Senang. Agar hati Senang. Ayo kawan kita menari boleh. Ya, menari boleh, Menari berlari boleh. Agar hati menjadi. Nah, gitu. Dan nomor 4 Perutku yang sakit sebab tertawa. Sekarang kalimat sampiran yang baris pertama apa? terus saya nulis. Ayo kawan kita. Ayo dilengkapi. Mas Bayu sudah berarti ya? Belum, nomor 4 yang itu. Nomor berapa? 4 yang pensil diraut jadi buku yang kawan diri. Pensil diraut. Bisa belum. Kan tadi sudah kasih tahu tadi. Jadi anak jangan usil. Terus
apa ya? Jadi anak jangan biar debu. Biar iya ya, debu ya. Biar disayang. Biar disayang. Ya, sebentar. Bayu. Belakangnya Bu. Biar disayang. Ibu. Apa? Tahu Bayu, Mas Bayu tahu? Ya. Siapa? Yang belum siapa? Yang belum? Saya salah. Nomor 2. Siapa? Ilham. Nomor berapa? Ya. 2. Nomor 2. Oke, nomor 2. Perutku sakit sebab tertawa. Ayo boleh diganti apa ini? Memancing boleh. Memancing apa? Saya nomor jalan-jalan boleh. Nggak tahu juga. Ya, yang 3 ini pasti pakai ambil misalnya. Saya berjalan-jalan dengan teman. Yang apa? Yang nomor 2 boleh jalan-jalan. Jalan-jalan ke rawa-rawa. Boleh ya? Terus. Jalan-jalan ke rawa-rawa. Terus. Sebentar saya. Belakangnya Al. Belakangnya Al. Adik menangkap kadal. Jalan-jalan ke rawa-rawa. Jalan-jalan ke rawa-rawa. Apa ya? Jalan-jalan ke rawa-rawa. Jalan-jalan ke rawa-rawa. Apa ya? Al apa ya? Al ya. Jangan lupa pakai. Tidak lupa memakai sandal. Tuh kan sudah sandalnya. Tidak lupa membawa bekal. Tidak lupa membawa bekal. Kan bisa. Oke, yuk dikerjakan. Ditulis dulu soalnya saja. Waktunya nggak cukup dilanjutkan di rumah. Ya, Ilham sudah ditulis soalnya saja dulu. Azlan juga. Kanaya, Nabila ditulis dulu soalnya. Oke, karena waktunya sudah habis. Nanti yang di rumah minta tolong divideokan ya, divideokan apa namanya saat membaca puisi. Saat membaca puisi. Ustazah. Satu pantun saja yang dibaca, oke? Oke, satu pantun saja yang dibaca. Enggak semua, satu pantun saja yang dibaca. Oke, Ustazah close ya. Ustazah close. Ustazah close. Aku mau menggambar sebentar. Oke, enggak. Oke, sekarang sudah share. Oke, kita ke materi selanjutnya. Dilaci dulu. Nanti setelah Zoom baru dilanjutkan bahasa Indonesia. Ya. Ayo. Kita ke IPA ya sekarang ya. Terlihat?
Pada video kali ini, kita akan belajar materi tema 4, yaitu tentang Siapkan buku catatan IPA, kita akan mencatat beberapa hal-hal yang penting ya. Beberapa hal-hal yang penting. organ peredaran darah pada manusia. Sebelum masuk ke materi, jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya ya. Materi yang pertama yang akan kita bahas yaitu tentang sistem peredaran darah pada manusia. Pada video sebelumnya, kita telah mempelajari tentang organ pencernaan pada manusia. Proses pencernaan menghasilkan sari makanan. Sari makanan ini akan diedarkan ke seluruh tubuh. Sari makanan diedarkan ke seluruh tubuh oleh sistem peredaran darah. Darah juga berfungsi mengedarkan oksigen dan karbon dioksida hasil pernapasan. Sistem peredaran darah meliputi yang pertama darah, yang kedua jantung, dan yang ketiga pembuluh darah. Oke, perhatikan. Sistem peredaran darah pada manusia itu ada 3 alat yang dipakai. Pertama darah, jantung, pembuluh darah. Oke, ya itu sistem peredaran darahnya ya. Ditulis saja. Oke, nggak usah dulu, nggak apa-apa. Nanti kan linknya sudah kirimkan link videonya. Oke. Oke, yang pertama akan kita bahas adalah tentang darah. Materi inilah yang akan kita bahas pada video kali ini. Mulai dari yang pertama, yaitu darah. Darah merupakan suatu jaringan yang terdiri atas sel-sel darah. Darah terdiri dari beberapa komponen darah. Yang pertama itu ada plasma darah. Yang kedua ada sel darah merah. Yang ketiga ada sel darah putih. Dan yang terakhir ada keping darah. Sebelum kita membahas lebih jauh. Oke. Darah itu ada 4 ya. Padahal kita tahu darah itu cuma 1 ya. Darah merah tok ya. Warnanya kan merah ya. Nah, ternyata di dalam darah itu ada beberapa bagian komponen darah. Pertama adalah plasma darah, bentuknya bening ya. Kemudian sel darah merah, sel darah putih. Anak pernah lihat sel darah putih? Bukan Nana. Gini, ketika anak terluka, terkadang itu luka kita tuh tiba-tiba keluar cairan. Bukan Nana. Hah? Enggak. Iya, darah itu cairan, tapi bukan Nana. Ya. Nah, sel darah putihnya itu nanti yang akan bening-beningnya itu. Terus keping darah. Nah, plasma darah, ingat-ingat ya. Plasma darah, sel darah merah, sel darah putih, sama keping darah. Ya, ditulis. Nanti artinya nggak usah ditulis ya. Nanti Ustazah kirimkan videonya saja. Jadi darah itu ada plasma darah, sel darah merah, sel darah putih, keping darah. Boleh dicatat Mas Sakti, Mas Azlan, Bayu, Nabila, Kanaya, Heri. Kenapa Ustazah? Ini boleh dicatat. Ingat-ingat ya Mas, siapa ini namanya? Sultan, ingat ada 4 ya. Laviano, Aira, ingat-ingat. Ada 4. Ya, nanti di latihan soal keluar ini. Ingat-ingat ya. Mari kita cermati. Ustazah Lela. Darah. Yang ketiga ada sel darah putih dan yang terakhir ada keping darah. Ada apa Azlan? Apa Azlan? Apa Azlan? Enggak jadi.
Nggak jadi. Azan nulis apa enggak? Apa di screenshot? Screenshot. Screenshot. Oke, lanjut. Oke, lanjut. Sudah? Amanda sudah? Aira sudah? Oke. Udah lanjutkan ya. Baik. Lanjut. Sebelum kita membahas lebih jauh, mari kita cermati gambar dari komponen darah. Berikut ini merupakan gambar dari komponen. Nah inilah ternyata darah kita tuh banyak komponennya ya. Yang mana kira-kira yang plasma darah? Itu putih itu. Yang mana? Yang cair itu saya. Yang ini? Yang kayak air itu. Atau yang ini? Yang putih-putih yang ada isinya. Putih-putih ada isinya. Ini. Yang mana kira-kira? Yang itu. Yang kayak air itu loh Ustazah. 2, 3. Yang mana? 1. 4. Oke. Siapa yang pilih 1? Aku 2. Ada yang pilih 1? 2. Oh, Ilham 2. Ada yang 2 di sini? 2. Oke. 1. Oke, kita lihat. 2. Oke, kita lihat mana yang plasma darah. Dan komponen darah. Adapun yang pertama pada bagian ini disebut dengan pembuluh darah. Kemudian bagian yang kedua pada bagian ini yang nampak cair disebut dengan plasma darah. Ya, itu dia plasma bagian darah. ini disebut dengan sel darah merah. Bagian yang keempat disebut dengan sel darah putih. Dan bagian yang terakhir disebut dengan keping darah. Nah, kelihatan? Oke, yang Keping darah kayak ini ada sel darah merah. Terus kemudian yang ada bulat tapi bening itu sel darah putih. Dan yang kayak biru-biru ini adalah keping darah. Ya, keping darah. Marilah kita Oke, bahas lanjut. satu persatu komponen darah. Yang pertama itu ada plasma darah. Berikut ini merupakan gambar dari plasma darah. Adapun ciri-ciri dari plasma darah yang pertama yaitu berwarna bening, kekuningan, dan terdiri dari 92% air. Ciri yang kedua yaitu berfungsi mengedarkan sari-sari makanan, protein, dan hormon. Dan ciri yang ketiga yaitu membantu membuang zat-zat sisa metabolisme. Komponen yang kedua yaitu sel darah merah atau eritrosit. Berikut ini merupakan gambar dari eritrosit. Adapun ciri dari sel darah merah atau eritrosit, yang pertama itu mengandung protein hemoglobin. Yang kedua, hemoglobin ini berfungsi membawa oksigen dan mengedarkan ke seluruh tubuh. Dan yang ketiga yaitu berfungsi mengangkut karbon dioksida dari seluruh tubuh untuk dikeluarkan. Oke, nggak perlu ditulis ya, didengarkan aja penjelasan dari Ustazah. Plasma darah tadi berwarna bening ya, bening kekuningan, terdiri dari 92% air. Fungsinya mengedarkan sari-sari makanan, protein, hormon, dan membantu membuang zat-zat sisa metabolisme. Itu plasma darah. Kalau sel darah merah itu mengandung protein hemoglobin. Biasanya kalau kita cek darah ya, oh HB-nya segini ya. HB itu hemoglobin. Kemudian berfungsi membawa oksigen dan mengedarkannya ke seluruh tubuh. Kalau plasma darah mengedarkan sari-sari makanan. Kalau sel darah merah mengedarkan
Oksigen. Oke. Fungsinya mengangkut karbon dioksida dari seluruh tubuh untuk dikeluarkan dari paru-paru. Dari paru-paru. Komponen darah yang ketiga yaitu sel darah putih atau leukosit. Berikut ini merupakan gambar dari sel darah putih atau leukosit. Adapun ciri-cirinya yang pertama yaitu berperan melawan bakteri, virus, dan kuman penyebab penyakit pada tubuh. Dan ciri yang kedua yaitu membantu meningkatkan daya tahan tubuh. Berikutnya, komponen darah yang keempat yaitu keping darah atau trombosit. Berikut ini merupakan gambar dari trombosit. Adapun ciri-ciri keping darah atau trombosit yang pertama yaitu membantu proses pembekuan darah dan penyembuhan luka. Dan yang kedua yaitu memperbaiki pembuluh darah yang rusak. Nah, ketika kalian terluka, keping darah inilah yang membantu proses pembekuan darah pada luka kalian sehingga Oke, ini dia. Sel darah putih itu berperan melawan bakteri. Ya. Virus, kuman yang menyebabkan penyakit pada tubuh. Jadi kalau kita misalnya ada banyak bakteri, leukositnya kita itu bertambah. Jadi seolah-olah leukosit itu seperti tentara di tubuh kita itu. Kalau banyak musuh, dia akan banyak pula leukositnya untuk mematikan bakteri tadi. Membantu meningkatkan daya tahan tubuh. Keping darah membantu proses pembekuan darah dan penyembuhan luka. Nah itu loh. Jadi kadang-kadang kalau kita misalnya berdarah ya, darahnya keluar terus tiba-tiba kan dia berhenti ya. Karena dia membeku darahnya, dibantu oleh keping-keping darah tadi itu. Terus kemudian memperbaiki pembuluh darah yang rusak. Tiba-tiba luka menutup sendiri. Ya kan? Tanpa dijahit, ya luka bulat gini tiba-tiba menutup sendiri, ya kan? Nah, itu kerja dari keping darah atau trombosit. Oke, lanjut. Tidak terus mengeluarkan darah. Selanjutnya, yang kedua yaitu ada jantung. Jantung adalah organ tubuh yang berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh. Jantung manusia terletak di dalam rongga dada agak sebelah kiri. Ukuran jantung orang dewasa kira-kira sekepalan tangan. Dan berat jantung orang dewasa. Segini jantung kita itu segini. Adanya di sini. Ya, adanya di sini. Segini. Ya, jantung kita itu segini. Ya. Masih ingat bagian-bagian jantung? Masih ingat bagian-bagian jantung yang di rumah? Ada? Yang atas serambi ya, yang atas itu serambi, yang Dewasa bawah sekitar itu 300 gram. Berikut ini merupakan anatomi dari jantung, di mana setiap bagian-bagian dari jantung memiliki nama serta fungsinya masing-masing. Jantung terdiri atas 4 ruang. Ruang yang pertama. Oke. Sebentar. Yang ini apa namanya? Yang di rumah? Hati. Azlan, apa namanya? Hati. Hah? Hati, Ustazah. Oh, hati. Itu jantung. Itu jantung. Oh, Mas Ilham, ini jantung. Ini bagian namanya apa? Yang ini apa? Yang ini apa? Yang ini apa? Bayu, yang atas ini apa? Hah? Serambi kanan. Oke, serambi kanan. Oke, yang nomor 2. Nomor 2 Nabila. Nabila apa? Nabila ini. Halo, ada Kak Nabila? Ayo yang tahu boleh bicara. Sakti, enggak mainan Mas Sakti. Bilik Nomor kanan. 2 ini apa? Bilik kanan. Siapa yang jawab tadi? Bayu lagi. Yang nomor 3 ini apa? Yang di sini nomor 3? Taviano. Nomor 3 apa? Oke. Nomor 3? Apa Taviano? Serambi kiri. Ayo, nomor
Oke, Ilham betul. Sekarang saya tanya Raffiano. Apa itu Raffiano? Tuh 3. Kelihatan? 3. Raffiano apa itu 3? Kanan. Raffiano. Kalista, nomor 3 apa? Bilik kanan. Asifa, 3 apa? Asifa. Zaki, apa 3? 3, nomor 3. Tunggu. Amanda. Serambi. Ya, yang di rumah ya, yang atas itu serambi, yang bawah itu bilik. Ya. Jadi nomor 3 itu adalah serambi kanan, serambi kiri. Loh, kan yang nyolet-colet siapa ini? Yang bawah. Nomor 4 ini adalah bilik kiri. Oke, sudah hapus dulu. Kita lanjutkan. Pada bagian ini disebut dengan bilik kiri. Kemudian ruang berikutnya pada bagian ini disebut dengan bilik kanan. Ruang ini disebut dengan serambi kiri. Ruang ini disebut dengan serambi kanan. Kemudian bagian selanjutnya yang berwarna biru ini disebut dengan arteri paru-paru atau Oke. Stop. Itu kenapa disebutkan arteri paru-paru? Karena dia akan mengantarkan oksigen itu ke darah itu ke paru. Darah yang mengandung karbon dioksida. Jadi dari bilik kanan ini yang biru dia langsung ke paru-paru untuk merubah paru-paru darahnya itu mengandung oksigen. Iya, sel darah merah. Sel darah merah itu kan membawa oksigen toh. Tadi kan fungsinya sel darah merah membawa oksigen kan. Nah, alurnya kan begini Mas Sultan. Yang di rumah perhatikan ya, alurnya seperti ini. Darah yang kotor itu dia masuk melalui ini. Ini, dia masuk melalui sini. Ke serambi kanan. Habis dari serambi kanan dia turun ke bilik kanan. Dari bilik kanan dia melewati arteri paru-paru menuju ke paru-paru. Jantung. Supaya apa? Enggak, ini kan sudah jantung. Jadi darah itu melewati jantung untuk diarahkan ke paru-paru untuk mencuci darahnya supaya banyak mengandung oksigen. Jadi jantung, darah yang masuk ke jantung itu banyak mengandung karbon dioksidanya. Jadi darah yang belum banyak oksigennya. Jadi dia harus dikirim ke paru-paru dulu melalui arteri paru-paru. Ke paru-paru, keluar dari paru-paru, dia masuk melalui ini. Nih, ini namanya apa ya? Kita lihat. Arteri pulmonalis. Kemudian pada bagian ini disebut dengan vena paru-paru atau vena pulmonalis. Kemudian bagian yang selanjutnya, bagian ini disebut dengan aorta. Aorta merupakan arteri yang terbesar. Nah, antara ruang serambi dan bilik pada jantung dipisahkan oleh semacam sekat. Sekat ini disebut dengan katup jantung. Adapun katup yang dimaksud yaitu pada bagian ini. Ini merupakan katup jantung. Katup bagian ini disebut dengan katup tricuspidalis. Sedangkan katup yang ini disebut dengan katup bicuspidalis. Fungsi dari katup jantung yaitu agar darah dari bilik tidak bercampur dengan darah dari serambi. Materi selanjutnya yaitu tentang fungsi organ-organ. Oke, tadi jantung tadi ya. Nah, ini dia. Nah,
Jantung kalau kita lihat yang sebelah sini, nah, dia tuh sudah ditutup oleh sebuah selaput. Nama selaputnya adalah pleura. Pleura. Ya. Ini selaput yang menutupi jantung itu. Pleura. Ya, boleh itu di situ. Selaput yang menutupi jantung disebut pleura. Ya. Selaput yang menutupi jantung. Pleura. Pleura. Nah, jantung ini berfungsinya untuk apa? Memompa darah. Ya, jantung itu fungsinya untuk memompa darah. Oke, good. Fungsi darah ya, agar darah dari bilik tidak bercampur dengan darah dari serambi. Gambar. Pada gambar yang berwarna merah merupakan organ peredaran darah yang kaya akan oksigen, sedangkan organ peredaran. Oke, Ilham, nggak coret-coret dulu ya. Tadi kan ya. Oke. Sudah ingatkan bahwa gambar yang berwarna merah itu berarti darah yang banyak mengandung oksigen. Darah yang warna biru tadi adalah darah yang oksigennya kurang atau banyak mengandung karbon dioksida. Mengandung karbon dioksida. Jadi darah itu Kenapa? Istirahat. Darah yang berwarna biru merupakan organ peredaran darah yang kaya akan karbon dioksida. Yang pertama, pada bagian ini disebut dengan bilik kanan yang berfungsi memompa darah kaya karbon dioksida ke paru-paru. Bagian ini disebut dengan bilik kiri berfungsi memompa darah yang kaya akan oksigen ke seluruh tubuh. Bagian ini disebut dengan serambi kanan yang berfungsi memompa darah yang kaya karbon dioksida dari seluruh tubuh. Bagian ini disebut dengan serambi kiri yang berfungsi memompa darah yang kaya akan oksigen dari paru-paru. Bagian ini disebut dengan vena paru-paru atau vena pulmonalis yang berfungsi membawa darah yang kaya akan oksigen dari paru-paru ke jantung. Pada bagian ini disebut dengan arteri paru-paru atau arteri pulmonalis yang berfungsi mengalirkan darah yang kaya CO2 atau karbon dioksida dari jantung ke paru-paru. Materi selanjutnya yaitu yang ketiga ada pembuluh mengalirkan darah yang kaya CO2 dari seluruh tubuh. Karena jantung fungsinya adalah memompa darah, berarti awal-awalnya pasti ada memompa darah. Karena serambi kanan tadi menerima darah yang mengandung CO2, berarti di situ fungsinya memompa darah yang kaya dengan CO2 dari seluruh tubuh. Karena dari seluruh tubuh itu darah akan melalui serambi kanan dulu. Dari serambi kanan kemudian ke bilik kanan. Nah, bilik kanan fungsinya apa? Memompa darah yang mengandung CO2 ke paru-paru. Seluruh tubuh. Ke paru-paru kalau bilik kanan. Nah, kemudian serambi kiri. Serambi kiri kan sudah menerima darah yang mengandung oksigen. Jadi dia berfungsi memompa darah yang kaya oksigen dari paru-paru. Kalau untuk bilik kiri baru memompa darah yang kaya oksigen. O2 ya. O2 itu oksigen ke seluruh tubuh. Ya, itu ke seluruh tubuh. Yang kaya CO2 atau karbon dioksida dari jantung ke tempat mengalirnya darah dari seluruh tubuh menuju ke jantung.
Yang kedua ada pembuluh balik Ini nggak perlu atau vena berwarna merah karena ini tempatnya agak ke dalam permukaan kulit. Memiliki dinding pembuluh arterioidnya yaitu tentang proses peredaran darah pada manusia. Nah, sekarang kita lihat proses peredaran darah pada manusia. Peredaran darah pada manusia disebut dengan peredaran darah tertutup karena darah selalu beredar di dalam pembuluh darah. Berdasarkan panjang atau pendek jalur yang ditempuh, peredaran darah manusia dibedakan menjadi dua. Yang pertama yaitu peredaran darah kecil dan yang kedua peredaran darah besar. Peredaran darah kecil adalah peredaran darah dari jantung ke paru-paru dan kembali ke jantung. Sedangkan peredaran darah besar adalah peredaran darah. Nah, iya ngantuk ya? Ngantuk ya? Oke, ya abis ini selesai Kak. Abis ini selesai IPA selesai, kita selesai. Oke, ini terakhir ya. Peredaran darah kecil itu dari jantung, paru-paru ke jantung lagi itu stop. Nah, itu dari jangan begini nanti gini ngantuk semua. Nah, jantung, paru-paru ke jantung itu peredaran darah kecil. Kalau peredaran darah besar dari jantung ke seluruh tubuh. Oke, itu saja tugas kita hari ini. Apa materi kita hari ini? Oke, untuk yang tugas hari IPA, ya, anak-anak yang di sini menulis jawabannya saja. Yang di rumah pakai kuisis. Oke, yang di rumah pakai kuisis. Ustazah share kuisisnya sama latihan soalnya yang di rumah. Siapkan PS IPA-nya sudah ya? Oke, sebentar. Ustazah share link kuisisnya. Oke, silakan dibuka di chat ya. Di chat sudah kirim link kuisisnya. Oke. Ngapain Ustazah? Kuisis untuk IPA. Tryout. Ribet ini. Ini pakai waktu Ustazah. Ini dikerjakan Ustazah. Kuis. Ustazah yang di rumah ngerjain games ya. Peredaran darah dari jantung ke seluruh tubuh dari paru-paru. Alah, salah satu rek. Hukumnya. Salah dua. Salah tiga. Salah satu.
salah 2. Aku salah 3. Yeay, benerin. Untungnya ini boleh lagi dah. Untuk power up ini. Time freeze. Waktunya gimana? Peringkat 9 Om. Peringkat 9 main. Peringkat 10. Apa ya? Mana? Salah. Tidak. Aku salah. Main terus. Ham kan bawa aku loh, Ham. Yo. Lah. Ya. Saya terus. Terus. Oh, Pak. Ya, salah. Oh. Benar. Untuk burger 2. Aktifkan lonceng notifikasinya ya. Wih, aku nomor 2. Materi yang pertama yang akan kita proses pencernaan menghasilkan sari makanan, diedarkan ke seluruh tubuh, meliputi yang pertama darah, yang kedua jantung, dan yang ketiga pembuluh darah. Mantap. Iya, aku nomor 4. Main lagi. Oh, sampai nomor 1. Aku masih nomor 1, Ham. Gila. Ham. Ikutin yang termasuk kami. Ya, kok salah? Oh, sing jenenge iki sapa? Sapa? Cantika. Yo sapa? Mbok. Aku nomor 1, Ham. Benar 5, salah 0, salah. Oke. Main lagi. Induk apa ya? Ya induk burger mana loro.
Fungsinya burger kayak apa ya? Burger Randy. Enggak dipesan no. Boleh untuk pizza dipesan no barang. Untuk omah dipesan no. Untuk apa? Lah kok salah? Ya. Gila bener terus lu. Loh, kok jenengku tolong jangan berisik, Ham. Apa? Peringkat 3 nih, boy. Iya. Ham. Kok sepi yo? Gak tahu. Pas metu bae kabeh. Delokane sih, Don. Lah iku sik 51. Tapi peringkat 1 aku. Ham kok aku jenengku nak 3 sih. Ham anjing. Hei, delokna jenengku nak 3 lho. Aku katanya Pak Neh. Wah, jenengku ono 3 weh. Ana Sakti. Nomor situ karena yang lebih main ker lah. Masyo. Ah. Belum. Coba jenengku semuanya. Pat. Anjir, aku peringkat 10. Karena dapat pensil. Weh, jeneng kono 3. Aku peringkat 8. Kok sepi yo? Hei. Nazalaila. Ilham. Ham. Hah? Hewan Ham. Ilham. Ham. Sudah. Iki Nazalaila anu. Ayo ML-an. Ayo Timut. Eri Timut. Naya Timut. Zaitan Timut. Nabinya Timut, dari Timut. Ustazah pakai mic yang lain. Suara Ustazah terdengar apa tidak? Ustazah. Suara Ustazah terdengar apa enggak? Sih, nggak dengar. Nggak dengar? Tadi. Dengar apa enggak suara Ustazah? Sekarang dengar? Dengar. Oke. Baik, alhamdulillah. Tugas hari ini sudah selesai. Untuk yang anak-anak yang di rumah, nanti semua screenshot-an yang tugas IPA itu dikirim ke Ustadz Cakra ya. Raffiano. Kemudian untuk yang membaca pantun, Ustazah minta divideokan ya. Silakan anak memvideokan satu pantun yang sudah dilengkapi, dikirim ke Ustadz Cakra. Sama tugas yang melengkapi bahasa Indonesia tadi, melengkapi pantun tadi ya. Semua dikirim ke Ustadz Cakra. Paham ya, Mas Azlan? Sakti, Bayu, Naya, Nabila, Heri, Zaida, Ilham. Baik, jadi untuk hari ini tugasnya ada 3 ya. Ya, saya. Tugasnya 3 yang dikirim ke Ustadz Cakra ya. Yang melengkapi pantun,
Belum tak screenshot. Ustazah. Apanya? Apanya yang belum screenshot? Oh, tapi sudah mengerjakan? Enggak. Oh, ya sudah, enggak usah. Nah, kalau enggak belum disebut enggak apa-apa. Nanti kita lihat di rekodnya. Kita lihat di rekodnya sama yang video membaca pantun, ya. Melengkapi pantun sama video membaca pantunnya dikirim ke Ustadz Cakra, oke? Ya, puisinya enggak bisa. Oke. Ya, puisinya kalau yang nggak di-screenshot enggak apa-apa, nanti Ustazah lihat di di rekodnya hasilnya. Oke, itu saja untuk kegiatan hari ini. Terima kasih, mohon maaf karena ini hari pertama kita melakukan Zoom di kelas, sehingga banyak hambatannya. Semoga besok lebih lancar lagi. Oke, terima kasih untuk anak yang di rumah, tetap semangat ya. Assalamualaikum. Kita berdoa dulu ya. Doaan. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum. Halo. Halo.